Halo rekan-rekan sekalian, salam jumpa dengan saya Kakak Marcel. Kakak Marcel berharap kalian semua sehat walafiat selalu. Kalian yang nonton video ini subscribe, beri komen, like, dan bisa share video ini kepada siapa saja untuk menontonnya. Karena kita semua memiliki kewajiban moral untuk memberikan edukasi kepada siapa saja yang kita jumpai agar hidup bisa lebih bermakna. Apa saja yang orang Indonesia non-Papua lakukan untuk melawan rasisme? Poin pertama yang harus diketahui adalah kita harus mendengarkan atau terlibat secara langsung di hadapan orang-orang Papua. Jangan kita beranggapan atau kita mempertahankan konsep yang masih minim, yang mungkin kita hanya dengarkan tapi tidak terlibat secara langsung dari orang-orang yang memang belum tahu betul atau belum paham betul tentang konteks dan situasi di Papua. Kita harus terlibat secara langsung atau berpapasan secara langsung dengan mereka, orang-orang Papua. Saya berkata demikian karena saya lahir dan besar sepanjang hidup saya hanya berada di Papua, tidak pernah di tempat-tempat lain. Bertanya jika tidak tahu. Jangan so tahu seolah-olah kamu itu orang Papua. Baiklah, kita jangan bertindak sok tahu dan kita berasumsi secara berlebihan. Kalau kita tidak tahu tentang sesuatu, baiklah kita bertanya untuk mengetahui jawaban dari pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita. Selanjutnya, kembali lagi, kita harus mendengarkan jawaban dari mereka. Kalau kamu bukan minoritas, jangan katakan tidak ada rasis di Indonesia. Kalau mungkin ada ungkapan yang bilang bahwa hak dan kedudukan sama, kemudian menganut pada asas-asas demokrasi yang kemudian memunculkan sebuah pemahaman tentang toleransi. Saya pikir semua orang mengerti dan paham tentang toleransi itu sendiri. Tapi kemudian toleransi itu hilang atau tidak ada lagi toleransi itu ketika sebuah lingkungan sosial atau sebuah aturan-aturan yang berpengaruh terhadap kesenjangan masyarakat mayoritas. Jangan katakan bahwa rasisme tidak ada di Indonesia. Saya pikir Anda jangan lupa soal kasus rasisme yang terjadi. Ya. Kasus rasisme yang terjadi pada Agustus 2019 yang juga terjadi saat ini di Amerika memang berbeda. Itu di Amerika dan ini di Indonesia. Tapi pada kenyataannya rasisme itu masih ada juga di Indonesia. Kenapa? Ya karena kami yang merasakan hal itu. Karena saya sebagai orang Papua pun masih sangat kecewa. Kemudian kita jangan lupa bahwa Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 itu sangat jelas. Ya, mungkin teman-teman bisa cari. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2008 tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis. Undang-undang. Kalau kemudian Anda mengambil sebuah keputusan berdasarkan kesejahteraan masyarakat mayoritas tanpa memperhitungkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis, saya pikir Anda gagal menjadi aparat dalam membela hak dan kewajiban masyarakat. Selamat malam dari saya. Yang keempat adalah amplifikasi suara orang Papua melalui platform kita masing-masing. Rasisme masif dan langgeng di Indonesia karena kebanyakan dari kita diam.
Mengapa diam? Sebenarnya pertanyaan yang terdiri dari dua kata ini yang ingin sekali saya tujukan untuk kita sesama orang asli Papua. Setelah itu baru saya ingin tujukan untuk mereka orang Papua yang kencing, makan, tidur, bangun, dan melakukan aktivitas apapun lainnya yang hidup di atas tanah ini. Kasus Floyd ini baru-baru saja terjadi dan sangat menggemparkan, sangat menghebohkan seluruh lapisan masyarakat yang ada di dunia, bahkan sampai di Indonesia sekalipun. Terlalu banyak sekali yang empati, terlalu banyak sekali yang peduli terhadap kami orang kulit hitam. Untuk itu saya ingin mengucapkan terima kasih. Dan khusus di Indonesia, sebenarnya saya sangatlah bingung dengan manusia-manusia yang ada di Indonesia. Karena bukannya tidak menganggap kami yang ada di Papua, tetapi kasus seperti ini sudah terjadi lama di Indonesia, bukan saja di Papua, tapi bahkan sampai terjadi di daerah lain yang ada di Indonesia. Tapi mungkin selama ini hanya memang tidak tahu atau memang hanya pura-pura tidak tahu. Dan di sini bukannya saya mau memaksakan kita untuk sama-sama kita menyuarakan atau membuat semacam hashtag Save Papua atau hashtag No Justice for Papua. Tetapi kasus kekerasan, kasus penindasan, kasus rasisme ini sudah terjadi sangatlah lama di tubuh Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan di sini saya mau mengajak untuk mari kita sama-sama saling memperhatikan, mari kita sama-sama saling mendukung, dan mari kita sama-sama saling menyuarakan yang benar. Mari kita mencari kebenaran, bukan pembenaran. Karena dengan mencari kebenaran, maka sebuah kesalahan itu bisa diperbaiki. Tapi kalau kita hanya mau mencari pembenaran, maka kesalahan itu akan semakin bertambah dan hanya akan membuat banyaknya luka, dan mungkin luka-luka itu akan semakin membusuk. Untuk itu mari kita sama-sama menyuarakan kebenaran, kita sama-sama berlaku adil dan benar atas hak hidup orang lain. Poin yang kelima, kalau memang khawatir undang-undang ITE, biasakan mencari sumber-sumber yang baik dan terpercaya, dan gunakan kata-kata seperti minta investigasi dan usut tuntas. Edukasi diri kita sendiri. Nanti teman-teman bisa cek di googling ke Words Papua Academic Journal. Biar kitong yang tahu tuh jangan asal bicara. Dan satu hal lagi yang saya mau tegaskan tuh, orang Papua tidak punya tanggung jawab untuk mengedukasi kita. Itu saja. Jangan hanya membaca media arus utama, sebab kebanyakan hanya copy paste dari press release aparat. Baca juga media lokal terpercaya seperti Suara Papua dan tabloid Jubi. Thank you. Sebagai bangsa yang besar, kita memiliki ideologi Pancasila. Terkadang demi mencapai persatuan Indonesia, kita mengorbankan nilai kemanusiaan. Ingat, di atas nilai persatuan masih ada nilai kemanusiaan yang memiliki hakikat yang lebih tinggi. Berjuang melawan rasis adalah berjuang untuk kemanusiaan. Berjuang untuk kemanusiaan yang adil dan beradab adalah berjuang untuk Pancasila. Ingat, Pancasila rumah kita bersama.